Oke, welcome back channel YouTube Communication. Kali ini kita bakal bahas OSK part 10. Ini last part ya, part 10 sampai 50 ya. Dimana ini bakal bahas sama materi organik, dimana sintesis dan juga studi struktur ya, IRNMR ya. Dimana ini dari 20% dari soal OSK, jadi sekitar 10 sampai 11 soal, dan ini merupakan poin plus buat kalian yang sudah bisa belajar untuk materi ini. Nah, khusus juga di sini juga bakal ada sedikit biokimia, tapi mungkin lebih ke asam amino ya gitu. Jadi ini part of organic sih, jadi kalian lebih ke bahas-bahas dari segi organik ya, bukan dari segi metabolisme biokimianya yang ribet itu ya gitu. Kemudian untuk, nah ini juga Bomiana lagi ngadain tryout Bomiana batch 2 nih untuk OSK Kimia 2025. Pendaftaran dipanjang sampai tanggal 27 Februari dan pelaksanaan bakal tanggal 1 sampai 2 Maret 2025 ya. Karena jadwal OSK belum keluar, jadi makanya diundur dulu. Oke. Nah, buat yang mau info lebih lanjut bisa DM di Instagram atau WA ke nomor ini ya. Thank you guys. Tanpa perlu basa-basi, kita langsung lanjut ke pembahasannya aja. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, kita lanjut ke nomor 46 ya, untuk di part terakhir ini. Nah, ini produk A yang dihasilkan dari tahapan reaksi berikut adalah, nah ini gimana caranya? Ya udah, ini kan NaNH2 ya, ini bakal basah gitu ya. Jadi ini reaksi spesial dari Alkuna, dimana HCCH ini dengan NH2- gitu ya, dari NH2 ini bisa ngambil proton dari sini, sehingga hasilnya menghasilkan HCC minus ya. Nah, ini bakal suatu nukleofilik, kemudian direaksikan dengan CH3I yang dimana pasnya positif pasnya negatif, jadi ini bisa nyerang ke C sini sebagai sumber ektofil ya. Lepas sehingga hasilnya jadi HCCCH3 ya. Nah, kemudian dari HCCCH3 ini ya direaksikan kembali dengan CH3Li. Nah, CH3Li ini sama kayak NaNH2 ya. Dia sebenarnya ini buat nambahin ke karbonil gitu, tapi kalau direaksin ke alkuna, ini bisa ngambil proton asam di sini. Sehingga hasilnya dia bakal di sebelahnya jadi kayak gini. Nah, gitu. Kemudian kita reaksikan dengan suatu epoksida ya. Ini namanya epoksida ya guys. Ini namanya epoksida. Epoksida ini nggak stabil, jadi reaksinya pasti pembukaan cincin ya. Nah, ini dia nukleofil, dia akan nyerang seperti ini. Nah, apa gini aja ya, sehingga hasilnya bakal 1, 2 ya. Nah, ini O- ini kemudian dengan ada H3O plus gitu ya. Nah, dia akan mempotonasi sih ini teng tong, sehingga hasilnya bakal jadi ya. Ini biar kalian nggak bingung ya. Oke, jadi kayak gini jawabannya. Nah, tinggal kalian cari aja yang angka 3 dan yang menghasilkan OH seperti itu adalah yang tentu saja nomor 2 ya jawabannya. Sehingga jawaban tepat untuk soal nomor 46 ini adalah yang B. Oke. Oke, berikutnya. Apa 7? Senyawa dengan rumus Moku C-10 menunjukkan ada sinyal foton pada spektrum satu HNMA berikut: doublet 1,1 ppm, singlet 2,1 ppm, septet 2,5 ppm. Pada spektrum ES, senyawa ini menunjukkan adanya puncak serapan kuat ke 1220 cm1. Di antara suku senyawa di bawah ini sesuai dengan informasi di atas adalah, nah sebenarnya kalau kayak gini, clue ini septet. Septet itu kan berarti dia potong tetangganya berapa? Karena kan kalau seperti yang kita tahu, multiplitas NMR itu kan, ya lihat di video kakak yang sebelumnya, itu kan potong tetangga, berarti potong tetangganya berapa? 7 kurang 1, karena septet itu 7 ya, sama dengan 6. Nah, caranya kayak H yang punya 6 potong tetangga. Yang punya H yang punya 6 potong tetangga itu cuma yang mana? Cuma yang doang kan? Nah, nih. Lihat, dia punya 6 potong tetangga. Juga kita lihat, kita sesuaiin lagi. Misalnya doublet 1,1 ppm. Nah, ini udah pasti ini doublet dua-duanya ya. Ini doublet, ini yang apa? Ini yang septet. Terus dia bilang ada singlet 2,1 ppm. Nah, ini singlet nih. Karena dia nggak punya
bawah tangga ya. Terus juga ada 1720, ini merupakan puncak serapan IR, serapan kuat dari sekitar 1720 ini adalah gugus karbonil ya, sehingga mendukung ya untuk apa dugaan kita. Jadi makanya jawaban yang tepat untuk zona 47 ini adalah jawabannya yang E. Oke, berikutnya nomor 48. Produk dari tahapan reaksi berikut adalah, nah ini kok empati ini BR2HV. Ini adalah substitusi, masukin BR pada posisi ya secara radikal ya. Nah, secara radikal ya, kestabilan radikal itu bagaimana? Kestabilan radikal itu kalau kita lihat dia tersier, sekunder, primer, metil ya. Nah, kita di sini ya yang radikal tuh yang mana? Yang posisi paling stabil mana? Tentu saja yang ini ya. Karena kan dia bukan yang benzen nih. Jangan yang benzen. Nah, terus juga ini mendukung kestabilan ini kenapa? Karena ini apakah posisinya namanya tuh benzilik ya. Benzilik dan tersier. Nah, jadi posisi benzilik itu salah satu posisi yang stabil. Kenapa? Karena kalau benzilik itu ya, ini kan benzilik ya. Nah, itu dia bisa ikut apa ya? Sorry, gambarnya jangan kayak gini. Nah, gini ya. Nah, jadi bisa ikut masuk ke ininya gitu lah. Ya. Nah, sehingga dia pokoknya dia bisa resonansi. Nah, gitu ya. Dia bisa resonansi di sini. Jadi cincin benzennya bisa menstabilkan si radikalnya. Ya. Nah, maka karena itu, jadi pasti yang pertama kali itu ya, BR2 ini pasti masuknya ke sini. Sorry. Nah, gini ya. Kemudian Ca3OH, Ca3ONA kalor. Ini merupakan kalau ada kalor itu pasti merujuk ke eliminasi. Eliminasi itu pasti ikatan rangkap ya. Ya, kemungkinan besar ya, karena dia karbokation ya tentu saja dia ya bakal di sini. Mau di mana lagi karena nggak mungkin karbokation dalam rearrangement ya. Ini yang Ca3OH, Ca3ONA kalor. Nah, oke. Terus berikutnya ini ada BR2 CCl4. Nah, ini BR2 CCl4 ini gunanya buat apa? Buat adisi BR2, adisi BR2 secara anti ke ikatan rangkap. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan dia bakal jadi kayak gini. Ya anti itu maksudnya gimana ya? Satu tebal satu putus-putus loh. Pokoknya intinya gitu lah ya. Ya kalau berdasarkan gambar ini sih ya sebenarnya bebas ya mau yang mana gitu ya. Tapi yang jelas kok sesuai nama gambar ini aja ya. Sesuaiin. Jadi pokoknya ada anti itu berarti ininya tuh berlawanan gitu. Jadi satu tebal satu putus-putus intinya gitu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini tuh adalah yang 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya nomor 49. Konfigurasi episode tepat untuk senyawa 3 bomba 2 final sekuensial berikut adalah, nah pertama tuh kayak nomor 1, 2, 3 tuh yang mana? Ini kan 2 vinilnya nomor 2 ini kan. Ini kan 3 bromo kan. Ini nomor 1. Ya sebenarnya kalaupun gak ada nomor ini saya kalian tahu ya kalau benar semua gugus ini kan alkohol tuh yang paling gede. Jadi pasti dia nomor 1 ya. Nah, kita tinggal lihat aja konfigurasi sekarang. Ya, untuk nomor 1 nih ya. Kita lihat Platos nomor 1 siapa? Jadi kita lihat dari nomor yang AR atomnya paling tinggi gitu. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ya kan? Kenapa ini nomor 2? Karena untuk yang ke mana? Untuk yang orange. Untuk yang orange ini sama merah ini ya kan. Nah, lebih menangannya mana? Oh ya nomor 2-nya harusnya yang ini ya. Nomor 2-nya tuh yang ini. Nah, kemudian ini nomor
3 ya. Kenapa? Karena yang bawah ini tuh yang orange lebih banyak ada angka 2C, terus ini ada BR juga. Kok ini kan masih H doang ya. Sehingga kita harus lihat 1 2 3. Ini secara jam. Berarti dia R ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya. Ini nomor 1 R. Oke. Ini 1 2 3 ya. Ini R. Nah, berikutnya ini nomor 2. Nah, kita lihat sekarang. Ini kan semua sama-sama C ya. Nah, mana yang menang? Biasanya ikatan rangkap ya. Kenapa? Karena ini soal keingikat C di sini gitu ya. Ya kali ini kan masih C tunggal karena kan bawa thread ke berikut lagi bawa OH atau B ya kan. Kalau ini kan yang benar-benar C-nya double gitu loh. Jadi kayak soal dia ngikat 2C, 2 kali C gitu. Jadi ini yang nomor 1, terus nomor 2-nya yang mana? Nah, nomor 2 kita tinggal lihat nih. Ini kan sama-sama C. Nih. Misalkan yang merah sama yang orange ini kan sama-sama C. Ini kalau masih kita lanjutin, ini BR, ini OH. Nah, tiebreaker ya tentu saja yang BR ya, karena BR lebih tinggi daripada OH ya. Maka ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. 1 2 3 saya kan dia R. Tapi karena nomor 1 guys putus, ingat ya, kalau nomor 1 guys putus maka kita harus balik. Atau nomor 4 guys tebel ya. Nah, R itu jadi S. Gitu. Ya. Nah, itu yang nomor 2 ya. Oke, ini nomor 1 ini 1 R 2 S. Nah, kita tinggal lihat yang nomor 3. Nomor 3 bagaimana? Nomor 3 ini berarti pasti nomor 1 ya kan. Ini yang nomor 2 yang sebelah sini, ini 3 ya kan. Jadi kayak guys biasa aja. 1 2 3 maka dia pasti S ya. Sehingga 1R 2S 3S. Maka jawaban tepat untuk soal nomor 49 ini adalah yang delta. Oke, berikutnya soal nomor terakhir banget, soal ke nomor 50 ya. Nah, ini dia. Asam glutamat maka asam amino yang dapat dalam bahan penyedap rasa atau MSG. Struktur asam glutamat bergantung pada pH larutan. Asam glutamat memiliki pKa 1 2,2, pKa 24,3, dan pKa 3 9,7. Struktur asam glutamat berikut ditemukan pada pH. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi yang sekarang tahu adalah prinsip ini. Ketika pH kurang dari pKa, dia akan terpotonasi. Sementara kalau yang pH lebih besar dari pKa, dia akan depotonasi. Ya. Nah, untuk yang kan ini udah gugus nih bisa kalau di asam amino kan ada karboksilat sama amina ya. Jadi kalau misalnya asam karboksilat dia terpotonasi. Sorry, ini kita gini aja. Asam karboksilat ya. Ini yang terpotonasinya. Ini yang terdepotonasi ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kemudian ini amina ya. Kalau amina terpotonasinya tuh NH3+, sementara kalau ini ya NH2. Nah, kalian perhatikan bahwa asam karboksilat tuh dia biasanya pKa-nya pasti kurang dari 7. Kenapa? Karena dia sifatnya asam dan ini pKa lebih dari 7 ya. Saya tinggal lihat aja. Ini dua-duanya keadaan terdepotonasi. Otomatis pasti pH-nya lebih besar daripada 4,3. Tapi yang ini masih terpotonasi ya. Ini terpotonasi. Yang merah ini ya, itu terdepotonasi ya. Nah, sehingga pasti pH-nya ya kurang dari 9,7 ya. Maka range pH yang dapat kita simpulkan kalau struktur seperti ini tuh berada pada range pH apa? 4,3 sampai 9,7 ya. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 50 alias nomor terakhir ini adalah yang C. Oke. Nah, dengan demikian selesai itu sudah pembahasan OSK Baso 2024 Bromiana ini. Ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini manfaat ya. See you di program-program Baso selanjutnya. Bye-bye.